Adapun judul khutbah khatib yaitu 3 azab di dalam kubur bagi orang yang senantiasa meninggalkan solat. Solat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam itu adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan selaku umat Islam. Solat adalah tiangnya agama. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia sudah menegakkan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan pondasi agama. Salat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apabila salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal salatnya tidak beres, bermasalah, maka amalan-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini umat Islam itu sendiri sudah banyak meninggalkan solat. Ada yang solatnya 1 kali dalam sehari, ada yang solatnya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu solat Jumat saja. Ada yang solatnya 1 kali dalam 1 tahun, solat Idul Fitri atau solat Idul Adha. Bahkan ada juga yang tidak solat sama sekali. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita bandingkan umat Islam zaman sekarang dengan zaman dahulu kalanya, zaman dahulu walaupun mereka solat di lapangan tapi jamaahnya sangatlah banyak. Akan tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, orang-orang membangun masjid yang megah, berlomba-lomba menghias masjid yang bagus, tapi kita lihat solat berjamaahnya sangat sedikit. Anaknya disuruh pergi mengaji, ayahnya pergi main judi. Anaknya disuruh ke surau, malah ayahnya pergi ke lapau. Apa kerja ayahnya di lapau? Yaitu manokok meja yang Allah sudah. Artinya main domino. Lebih baik kita beli kayu, kita beli papan, jadikan ke meja. Ini ndak manokok meja yang Allah sudah. Na'udzubillahi min zalik. Orang-orang seperti inilah yang nantinya akan disiksa, diazab di dalam kubur. Azab kubur ini adalah azab yang sangat pedih siksaannya. Pernah Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidina Ali, mana yang engkau pilih, disiksa di dalam kubur atau disiksa di dalam neraka? Maka Sayyidina Ali menjawab, wahai sahabat, aku lebih memilih disiksa di dalam neraka. Kenapa wahai Sayyidina Ali? Kalau kita disiksa di dalam neraka, samping kiri kanan kita juga ada yang disiksa. Tapi kalau kita disiksa di dalam kubur, kita hanya sendirian di tempat yang gelap, susah duduk apalagi berdiri. Kalau kita banyak dosa, sering meninggalkan solat, maka kita akan dipukul dan dipalu. Ada 3 azab di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan solat. Yang pertama, Allah sempitkan kuburnya sehingga tanah yang di atas, tanah yang di bawah, samping kiri dan kanan Allah satukan. Maka remuklah kita, tak obahnya seperti kertas yang diremas-remas. Yang kedua, orang yang senantiasa meninggalkan solat, Allah akan nyalakan api di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, orang yang senantiasa meninggalkan solat, Allah akan hadirkan ular yang sangat besar di dalam kuburnya, yaitu bernama ular Sajaul Akra. Kalau sempat ular ini memukul kita, maka terbenamlah kita 17 hasta ke dalam tanah.
Ular ini berkata kepada orang yang senantiasa meninggalkan solat, Tuhanku yang menyuruhku untuk memukulmu. Kalau seandainya kita meninggalkan solat subuh, maka ular ini akan memukul kita dari subuh sampai ke waktu zuhur. Kalau kita meninggalkan solat zuhur, maka ular ini akan memukul kita dari zuhur sampai ke waktu asar. Kalau kita meninggalkan solat asar, maka ular ini akan memukul kita dari asar sampai ke waktu maghrib. Begitulah seterusnya. Kalau orang yang senantiasa meninggalkan solat, bahkan tidak pernah solat sama sekali, maka ular ini akan setiap hari memukulnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga solat kita. Kita pelihara solat kita. Kalau ada anak kita, cucu kemenakan kita, atau keluarga kecil kita masih belum solat, suruh mereka solat. Ajak mereka solat. Karena kita ini sebagai kaum bapa atau calon bapa, itu adalah tugas kita. Karena kita ini pemimpin untuk keluarga kecil kita. Walaupun kita tidak jadi bupati, jadi gubernur, setidaknya yang pasti di dalam kehidupan kita, kita pasti menjadi pemimpin di keluarga kecil kita. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan sampai nanti di akhirat yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang tua satu langkah lagi mau masuk ke dalam surga. Terdengarlah suara yang ada di dalam neraka. Ternyata suara itu adalah anaknya. Apa kata anaknya? Ya Allah, saya tidak ikhlas, saya tidak rela ya Allah orang tua saya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saya di atas dunia tidak pernah diajarkan ilmu agama, tidak pernah diajak solat, sehingga Allah masukkan saya ke dalam neraka. Saya tidak ikhlas ya Allah orang tua saya masuk ke dalam surga. Akhirnya orang tua yang satu langkah lagi masuk ke dalam surga, Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.